Baik, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10:10, acara webinar pada pagi hari ini akan segera dimulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah dan karunia-Nya, kita dapat menghadiri webinar Desain UI UX pada hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sebelum memasuki acara yang pertama, izinkan saya mengucapkan salam kepada Bapak Kaprodi Sistem Informasi UIC, yaitu Bapak Yogantara Darmawan, Eskom, Embus Proses MGT MCI, kepada Bapak Ibu dosen dan kepada hadirin sekalian. Tidak lupa izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Raka Kameswara, mahasiswa Sistem Informasi UIC, yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Untuk susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama, pada pukul 10 sampai 10:10, peserta webinar UI UX memasuki Zoom meeting. Kemudian dilanjutkan pembukaan, lalu pemutaran Mars Puisi dan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dokumentasi dan memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi UI UX oleh Mas Habib Al-Hakimi, ST. Dan setelah itu akan ada acara tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Naufal Andika. Dan terakhir, penutupan. Baik, langsung saja memasuki acara selanjutnya, yaitu pemutaran Mars UIC dan lagu Indonesia Raya. Operator bisa menampilkan.
Baik, terima kasih kepada operator. Selanjutnya, kita memasuki sesi foto bersama. Dimohon untuk para peserta bisa menyalakan kamera dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke, baik kalau sudah siap pada hitungan ketiga, segera didokumentasikan bisa melihat ke layar kamera semuanya. Baik, apakah operator sudah siap? Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk operator. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara utama, yaitu penyampaian materi UI dan UX oleh Mas Habib Al-Hakimi SD. Beliau bekerja sebagai product designer UI di Tokopedia. Dan setelah itu akan ada acara tanya jawab yang akan dipandu oleh Mas Naufal Andika Eskom selaku alumni Sistem Informasi UISI. Kepada moderator, saya serahkan acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dalam salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yogantara Setia Darmawan, Eskom Embus Proses MGT, selaku Kepala Prodi Sistem Informasi UISI. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu dosen, dan tak lupa teman-teman yang menghadiri webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Noval Andika Rahman. Saya merupakan alumni Sistem Informasi UISI yang mana akan memoderatori webinar UI UX pada pagi hari ini dengan tema memahami konsep dasar UI UX dalam membangun aplikasi. Sebelum memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri. Untuk panitia, barangkali bisa ditampilkan untuk CV materinya. Baik, pemateri webinar UI UX pada pagi hari ini, beliau adalah Habib Al-Hakim. Beliau merupakan product designer UI pada Tokopedia. Berikut adalah pengalaman beliau pada tahun 2016 hingga 2018. Beliau merupakan owner and illustration di Gopas Artwork. Kemudian dilanjut pada 2016 hingga 2017 sebagai expert staff of design team di ITS Expo 2017. Di September 2017 hingga Maret 2018, beliau menjadi koordinator of web and design tim di Multimedia and Game Event 2018. Kemudian di Mei 2017 hingga di Mei 2018, beliau menjabat sebagai Staff of Kominfo, Staff and Communication and
Informatik atau Kominfo di BEM ITS. Kemudian di Juli 2018 hingga Agustus 2018 beliau merupakan di website developer di PT Alita Praya Mitra sebagai mahasiswa magang. Terus kemudian dilanjut lagi 2018 hingga Februari 2015 sebagai front end web developer di Relief. Beliau merupakan lulusan ITS pada jurusan Teknik Komputer. Baik, sebelum memasuki acara, mungkin saya mau menyapa dulu Mas Habib yang mungkin sudah bergabung bersama kita. Halo Mas Habib. Halo Noval. Halo, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Val kabarnya Val? Baik, baik juga Mas, sehat. Langsung saja mungkin bisa disampaikan Mas materi UI UX dengan tema memahami konsep dasar UI UX dalam membangun aplikasi. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan Mas Habib. Ini langsung aku share screen ya. Oke Mas. Udah kelihatan kah teman-teman? Sudah ya? Sudah Mas Habib. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan lagi, aku Habib Al-Hakim, biasa dipanggil Habib, profesi sebagai UI designer. Terus untuk pengalamannya sendiri, sebenarnya tadi untuk CV-nya ada lanjutannya. Jadi setelah magang itu, habis itu lulus kerja di Relief. Nah, Relief itu startup terkait mental health yang ada di Surabaya kantornya gitu. Di situ kerjanya selama 2 tahun sebagai UI designer, mulai dari ngerjain desain UI, terus strateginya dalam UX sampai ke risetnya sendiri selama 2 tahun. Terus sebelumnya sempat juga di situ as graphic designer gitu. Sembari kerja di Relief itu juga aku lagi diri desain sama teman-teman yang seprofesi. Soalnya biasanya kita kayak ngerjain project. Nah, daripada ngerjain projectnya itu sendiri-sendiri, kita mutusin untuk bikin studio itu. Jadi nanti tiap ada project kita ngerjainnya bareng-bareng. Terus tepat September 2021 kemarin aku mutusin untuk pindah kantor ke Tokopedia untuk dapat pengalaman yang lebih luas lagi gitu. Sebagai UI designer. Kalau titelnya sih sebenarnya UI designer, tapi sebenarnya di situ aku sebagai UI UX designer, jadi ngerjain dari UI sampai UX. Kemudian selanjutnya kita mau bahas terkait UI UX. Nah, sebelum kita terlalu jauh bahas soal UI UX, mungkin aku mau cerita terkait beberapa hal dulu sih, kayak misal sejarahnya gitu. Jadi dulu itu belum ada istilah namanya UI UX design. Tepatnya di bidang keilmuan computer science itu dulu banget itu ada namanya human computer interaction, dan sampai sekarang masih ada itu. Nah, HCI atau human computer interaction itu adalah bidang studi yang fokusnya adalah mendesain teknologi komputer pada khususnya. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia ini adalah interaksi antara manusia dengan komputer gitu. Nah, tujuan dengan adanya keilmuan human computer interaction itu adalah untuk membuat tiap komputer, tiap alat, tiap benda yang diciptakan sama engineer sama teknisi itu bisa berinteraksi dengan baik dengan orangnya. Jadi misal nih sebagai orang awam nih, aku bisa nih ternyata mengoperasikan komputer. Oh, aku bisa nih ternyata mengoperasikan AC gitu. Itu kan perlu ada keilmuan sendiri gitu. Gimana orang itu berinteraksi dengan sebuah alat sehingga alat itu bisa beroperasi dengan baik gitu. Nah, kalau di perkuliahan jurusan-jurusan IT kayak misal teknik komputer, teknik informatika atau sistem informasi, biasanya itu ada mata kuliah human computer interaction ini. Nah, terus ini contoh-contoh yang
human computer interaction itu yang zaman dulu-dulu. Jadi kalau misal teman-teman lihat ini namanya vending machine. Jadi di sini kita bisa beli sebuah minuman atau makanan secara langsung dengan cara memasukkan uang dan apa namanya menginputkan beberapa nominal di alat tersebut. Kemudian kalau benar nanti bakal keluar tuh makanan atau minumannya. Nah, vending machine ini juga ada sentuhan human computer interaction. Karena apa? Karena di vending machine ini kan ada ini ya apa namanya? eh ada sebuah display yang isinya adalah barang-barang apa aja yang dijual dan harganya berapa. Mana yang lagi ada stoknya dan mana yang nggak ada stoknya. Terus ternyata orangnya juga bisa nih untuk membeli barang tersebut dengan cara berinteraksi dengan keyboard-keyboard yang ada di sebelah kanan gitu. Nah, kalau misal itu bikinnya agak ngawur, mungkin orang-orang yang mau beli itu bakal bingung. Padahal kan vending machine ini adalah alat yang self service gitu. Jadi seseorang mau beli sesuatu ya udah beli aja sendiri, nggak ada orang yang jual, nggak ada kasirnya. Kalau misal sampai susah digunakan nanti bakal nggak ada yang beli tuh. Atau mungkin ada orang yang merasa rugi karena masukin duit tapi kok nggak muncul apa-apa gitu. Terus yang paling rasanya semua orang bakal pernah nyoba ini sih joystick. Jadi joystick itu kan controller untuk pas kita lagi main game kan. Baik itu main game PS, main game di komputer atau konsol lainnya itu kan pakai apa namanya joystick. Nah, joystick ini dibikin sedemikian rupa agar fungsi-fungsinya itu bisa sejalur dengan apa namanya game-gamenya. Jadi teman-teman bisa kontrol nih kalau misal geraknya ke kanan kiri ke depan itu gimana. Kalau mau ngelakuin action tertentu, misal mukul, ngambil barang atau lain sebagainya itu pakai apa. Kalau misalnya mau balik ke menu sebelumnya gimana dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk HCI. Kemudian keyboard juga sama. Gimana teman-teman bisa interaksi sama komputer, ngetik atau ngelakuin shortcut dengan keyboard. Terus keyboard itu kalau nggak salah dari sejarahnya itu ada ini sih apa namanya eh ada ada konsiderasi atau ada pertimbangan khusus kenapa kok bentuknya QWERTY gitu itu ada sendiri sejarahnya itu kalau nggak salah ya sama untuk memudahkan orang dalam ngetik gitu. Terus kalau keyboard yang lebih baru lagi ada ini kan apa namanya tombol-tombol yang ada apa namanya garisnya yang bisa dipegang. Nah itu kalau untuk biasanya untuk orang yang nggak bisa lihat. Jadi pas orang nggak bisa lihat itu tetap bisa meraba-raba oh keyboard ini itu huruf apa karena eh, istilahnya pas dia meraba pakai jari itu dia tahu oh ini huruf ini berarti kanannya ini apa kirinya apa. Itu juga ada. Terus selanjutnya apa itu UI UX? Jadi teman-teman mungkin kalau misal dulu awalnya kan HCI kan, kemudian mungkin di tahun 2010-an sampai 2014-an itu baru muncul kan, sampai 2015-an kan baru muncul ada startup kayak misal Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak, dan lain sebagainya. Zaman dulu itu nggak ada namanya UI UX design. Kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu masih belum marak lah. Pokoknya tenaga ahli di bidang IT, di bidang developer, programming, desain itu masih sangat-sangat minim. Nah, akhirnya dulu di tahun-tahun tersebut itu namanya web designer. Nah, web designer ini itu tugasnya bukan cuma untuk membuat strategik, mengerjakan riset, mengerjakan desain, tapi web designer ini juga termasuk dalam membuat codingnya. Jadi dari desain terus dibikin menjadi website asli. Nah, itu web designer dari mulai desain awal sampai diterapkan menjadi website beneran. Kalau di zaman sekarang itu dipisah, ada UI UX design sendiri. Terus untuk yang mewujudkan ke dalam web asli itu namanya front end developer atau web developer. Zaman dulu. Terus di zaman sekarang lebih fokusnya kan lebih banyak ke ini ya, apa namanya? Desktop sama apa namanya? Mobile. Nah, biasanya UI designer itu adalah
ngerjainnya tuh di bagian itu sih, mobile sama website. Jadi gimana bikin sebuah desain yang bisa sesuai dengan kebutuhan usernya. Terus sebuah desain yang bisa membantu company dalam mencapai goals-nya gitu-gitu. Makanya kalau misal UI desain sekarang itu dipisah sama developer karena fokusnya di sini tuh lebih ke arah strategik gitu sih. Misal contohnya ada websitenya apa ya? eh eh, Websitenya ini deh, artis kali ya, apa namanya, Raffi Ahmad gitu misal. Raffi Ahmad kan dia punya agensi sendiri gitu. Nah, gimana websitenya Raffi Ahmad itu bisa naik terus nih trafficnya, gimana tingkat penjualannya di website itu bisa naik. Nah, itu nanti yang urusan ngerjain itu adalah UI UX designer. Jadi dia bakal lakuin riset, bikin strategi, gimana caranya itu nanti bisa ningkat nih trafficnya. Nah, bisa jadi nanti dibikin kontennya ditambahin atau mencari apa namanya customer yang pas itu gimana dan lain sebagainya, itu macam-macam. Nah, seperti yang barusan aku sebut, UI design itu biasanya fokusnya ke 3 hal gitu sih kalau bikin bikin desain ya. Jadi bikin desainnya itu adalah gimana caranya bikin desain itu yang sesuai sama kebutuhan user. Misal contohnya, sekarang teman-teman lagi ada project nih, bikin website terkait penjualan tiket, apa namanya, penjualan tiket konser konser band rock gitu kan, misal band rock Seringai dan kawan-kawan. Nah, usernya kan harusnya adalah user orang-orang yang memang suka dengan musik-musik tersebut. Tapi kalau misal teman-teman di situ ternyata bikin websitenya itu kesannya itu kesan dinamis, kesannya itu kayak teknologi banget atau apa namanya kayak feminim kan, mungkin itu bakal bikin orang-orang kurang tertarik gitu pas masuk ke website kok jadi ragu ini beneran nggak konser rock gitu, kok gini banget, padahal orang-orang yang pencinta konser rock itu biasanya cukup keras dalam segi apa namanya style. Jadi kalau style ini stylenya nggak laki nih, gak deh, nggak jadi apa namanya, nggak jadi pesen gitu. Nah, kayak gitu-gitu, jadi harus sesuai dengan kebutuhan user. Kebutuhan ini dalam artian websitenya itu harus membantu user mencapai goals-nya. Kalau misal goals-nya ada mau beli tiket, maka websitenya harus mudah digunakan dalam membeli tiket. Nah, terus juga gimana websitenya itu bisa sesuai dengan selera usernya. Nah, siapa usernya itu nanti tugas UI UX designer juga untuk mencari tahu user kita itu sebenarnya itu personanya seperti apa sih gitu. Apakah anak kuliahan atau apa gini-gini, itu nanti ada sendiri, itu namanya user persona. Nah, ini kalau udah sesuai sama user, ketika bikin desain itu juga harus memperhatikan teknologinya. Jadi jangan sampai bikin desain yang ternyata interaksinya itu sangat-sangat ini ya, apa namanya, abstrak gitu. Jadi misal tiap ngeklik sesuatu animasinya langsung kayak overpower gitu. Nah, ketika kita bikin desain yang terlalu overpower, itu bisa jadi website itu nanti nggak bisa dikembangkan oleh para programmer karena teknologinya masih belum mumpuni nih, teknologi masih belum mumpuni, atau mungkin tim programmernya masih belum cukup pengalaman untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi di situ kita juga perlu memahami bagaimana seorang programmer itu mengerjakan desain, maksudnya apa namanya, merealisasikan desain. Jadi nanti kita ketika bikin desain itu juga bakal tahu, oh ini nanti desainnya bisa dikembangkan. Nah gitu, itu bakal mempermudah banget. Kalau misal ternyata nggak bisa dikembangkan atau terlalu susah sehingga nanti timelinenya terlalu panjang, itu juga nggak baik. Sama yang terakhir adalah bikin desain biar harus memperhatikan bisnisnya. Jadi kalau di UI UX design itu kita itu kayak apa ya, kerjanya lebih ke arah strategik gitu sih. Gimana kita bisa membantu beberapa area untuk mencapai goalsnya. Nah, kemudian agak berbeda sama seniman. Kalau
biasanya seniman yang lukis dan lain sebagainya itu memang fokusnya adalah lebih ke arah eh, meluapkan feeling, meluapkan rasa, gimana caranya karya itu benar-benar unik, benar-benar original, benar-benar punya ciri khas gitu. Nah, kalau di sini di UI UX design itu lebih berbeda lagi karena lebih ke arah strategik. Jadi gimana kita membantu bisnis mencapai goals-nya, membantu user mencapai kebutuhannya dan membantu teknologi dalam membangun produknya gitu. Terus di sini contohnya apa sih dalam membantu bisnis? Nah, jadi UI UX designer itu biasanya ketika mau mulai mengerjakan sesuatu, mungkin contohnya misal di Gojek aja gitu. Di Gojek, misal teman-teman ada yang kerja di Gojek gitu. Nah, tugas teman-teman di situ adalah nunggu dulu nih dari atas bisnisnya. Misal ternyata dari bisnis bilang kita pengen mengoptimasi fitur GoFood karena fitur GoFood ini demand-nya permintaannya sangat-sangat tinggi nih. Banyak banget orang yang butuh ini. Tapi ternyata eh, apa namanya eh, tiap orang order itu ada aja masalahnya. Jadi kadang ada yang komplain gini 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 sehingga nanti karena komplainan yang banyak itu menyebabkan potensi yang harusnya besar jadi nggak bisa maksimal. Nah, dari kebutuhan itu nanti desainer itu tugasnya adalah gimana caranya kita meminimalisir terjadinya error tersebut, terjadinya eh, hal-hal masalah tersebut sehingga yang komplain itu lebih sedikit dan potensi dari GoFood itu bisa lebih maksimal. Nah, itu contohnya. Nah, itu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan ada prosesnya sendiri nanti. Terus, nah ini mungkin sering banget dibahas gitu ya. Apa sih bedanya UI sama UX? Jadi kalau biasanya, eh, biasanya kan UI UX itu kadang ada yang memisah gitu. Jadi, oh ya sorry tadi aku belum ngobrol ya terkait ini. Jadi kepanjangan dari UI itu adalah user interface, kemudian kepanjangan dari UX itu user experience. Nah, jadi ada user interface designer, ada user experience designer, ada yang digabung UI UX designer gitu. Atau kata lain dari UI UX designer itu product designer. Nah, sebenarnya kalau dari yang aku pelajari dari sumber yang keilmuan terkait UI UX itu user experience itu kan pengalaman pengguna ya. Pengalaman user kita adalah menggunakan sebuah produk aplikasi ataupun website gitu kan. Nah, pengalaman pengguna ini itu luas banget cakupannya. Bisa jadi ketika merasa mudah menggunakannya, bisa jadi pas user itu merasa bahwa oh ini produknya itu terpercaya nih. Bisa jadi pas user ngerasa oh ini visualnya enak banget ini dipakai gitu. Dan lain sebagainya. Jadi semua pengalaman penggunaan itu termasuk UX. Kalau misal di coffee shop misalkan kadang ada coffee shop yang mahal banget kan. Ada yang harganya 30 sampai 50 ribu gitu. Nah, itu biasanya kan tempatnya itu enak banget, misal Starbucks. Nah, Starbucks itu yang dijual adalah pengalaman customer. Jadi gimana customer itu dari mulai dia masuk, dari mulai dia lihat Starbucks dari luarnya dulu, oh ternyata Starbucks bagus banget. Pas masuk, buka pintu, pas dia ngerasain suhu AC-nya, pas dia antri, pas dia ngobrol sama kasirnya, pas dia pesen makanan dari menunya, sampai dia merasakan minumannya sendiri yang ternyata enak. Dan ketika dia dikasih ruangan yang bisa dia pakai untuk kerja ataupun ngobrol, nah itu juga termasuk itu pengalaman customer dalam di cafe. Nah kalau di aplikasi user experience pengalaman penggunaan mirip-mirip sebenarnya. Jadi semua segi apapun yang kalian interaksi di aplikasi itu namanya UX user experience. Gimana kalian berpikir dan merasakan ngasih tanggapan terkait aplikasi. Nah terus UX ini kan luas banget.
Nah, salah satunya yang bidang yang paling kelihatan stand out itu UI. Di dalamnya ya, di dalam UX itu ada UI, user interface gitu. Jadi kalau user interface itu lebih fokusnya ke arah visual, ke arah apa namanya, gimana desain ini bisa nge-trigger emosi orang untuk ngerasa, oh ini desainnya bagus banget, oh ini enak banget dipakainya, ukuran buttonnya pas dan sebagainya. Nah, karena definisi ini itu kan definisi secara konseptual kan. Nah, di dunia industri itu hal ini di apa namanya, di simplify, dibikin lebih simple gitu. Dan akhirnya dipecahlah ada namanya UI designer sama UX designer. Ada yang dicampur juga gitu. Nah, kalau UX designer itu dia fokusnya adalah kayak misal interaction design. Jadi interaction design itu terkait pas teman-teman nih misal masuk ke home, habis ke home ngeklik apa, terus ngeklik apa nanti masuk kemana. Jadi kayak navigasinya kemana aja itu interaction. Terus konten strategi. Jadi kalau misal teman-teman lihat nih pas beli barang di Tokopedia, oh ternyata di Tokopedia barangnya ada keterangannya banyak nih, ada keterangan harga, ada keterangan barangnya, ada pilih baju, ada warna ini. Nah itu konten strategik. Terus ada mengerjakan wireframe. Wireframe itu apa namanya? Apa namanya? Kayak misal desain 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 awal lah pokoknya, desain awal sebelum final dan lain sebagainya. Jadi kayak misal mencari tahu problem dari usernya, terus ngelakuin riset, nge-testing desainnya. Jadi desain di sini tuh bisa dites ke user secara langsung gitu. Oke, bentar ya, aku izin bentar. Oke, sorry, habis flu. Oke, selanjutnya, nah tadi itu yang user experience. Jadi itu tujuannya adalah berusaha mencari tahu bagaimana untuk meningkatkan pengalaman penggunaan aplikasi. Ya ini termasuk ngelakuin riset, ngelakuin nyari strategik, ngeteskan desainnya, dan juga psikologi juga termasuk. Jadi gimana mencari tahu jenis psikologi usernya yang sesuai dengan ini. Gitu. Kemudian ada UI designer. Nah, UI kan tadi sempat dibilang itu kan soal visual gitu kan. Nah, di sini tugas UI designer itu biasanya lebih fokus ke gimana cara kita mencari tahu apa namanya memilih warna yang tepat untuk produknya kita sehingga usernya senang dan mudah menggunakan. Gimana bikin ilustrasi yang tepat, fotografi yang tepat, typografi, icon, visual design, grafik, dan pokoknya lebih ke arah grafis gitu sih untuk UI. Biasanya di UI user interface itu juga deket banget sama pemahaman terkait teknologi. Jadi misal teman-teman bikin di HP kan aplikasi ada button, ada komponen pop up, lain-lain. Nah itu kan hubungannya erat banget sama teknologi. Jadi teknologi yang sekarang ini tuh bisa nge-provide atau nge-provide apa aja sih. Nah itu biasanya UI itu hubungannya dekat banget ke arah teknologi. Istilahnya bikin desain yang bisa dikembangkan oleh developer. Oke, selanjutnya produk-produk ya UX design itu apa aja sih? Nah, contohnya kayak ya semua aplikasi sih, basically semua aplikasi. Tapi yang gede-gede kan kayak misal Traveloka, Bukalapak, Zalora, Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, OVO, Dana, dan lain sebagainya. Ada banyak banget gitu. Nah, ini contoh kalau misal pekerjaan ya UX dari waktu ke waktu. Ini aku dulu nyari lupa aku nyari di mana ini. Ini PPT soalnya cukup lama. Jadi ini tuh si Gojek, tim Gojek, khususnya tim GoFood, itu dari waktu ke waktu itu pekerjaannya adalah mengoptimasi terus aplikasi GoFood-nya biar relevan sama kebutuhan user, sama
relevan sama kebutuhan bisnis dan tech-nya gitu. Kalau di sini kan sederhana banget kan, dari kiri ke kanan, ke sini ke sini. Mungkin dulu itu di sini itu dari kebutuhan bisnisnya itu apa namanya, nggak banyak nih ternyata menu-menunya kita gitu. Jadi menunya sederhana aja. Terus ternyata dari bisnis kerasa ini kayaknya menunya harus ditambah deh, karena kita pengen dapat customer lebih banyak. Nah, pindah ke kanan. Terus ternyata ada fitur baru lagi pindah ke sini. Jadi lebih lengkap lagi, ke kanan lebih lengkap lagi sampai ada open 24 jam, free delivery, ada kategori. Ini jadi kayak ternyata usernya itu nyari sesuatu itu berdasarkan ini. Jadi mereka itu nyari yang ada yang suka nyari dekat, ada yang suka nyari yang 24 jam dan lain sebagainya. Sampai yang paling kanan. Nah, paling kanan ini selain udah relevan dengan kebutuhan bisnis sama user, dia juga relevan sama teknologinya. Kalau dulu kan desainnya jelek banget kan. Soalnya dari kemampuan teknologinya itu masih belum mumpuni untuk membuat desain yang bagus. Nah, pas paling kanan ini itu udah cukup canggih nih teknologinya sehingga bisa bikin desain yang kayak gini. Bisa mewujudkan desain yang kayak gini maksudnya. Kayak gitu. Oke, bentar. Oke, lanjut. Ini sering banget dipertanyakan sama apa namanya teman-teman yang ingin masuk ke UI UX design. Jadi apakah desainer harus bisa coding? Nggak harus bisa coding. Tapi kalau misal bisa dan paham itu bakal sangat membantu sih dan jadi nilai plus gitu. Karena terkadang ada company yang open recruitment hiring gitu. Open recruitment itu mereka mewajibkan bahwa kamu harus punya beberapa skill coding gitu, misal HTML, CSS dan lain sebagainya. Atau cuma sekedar memahami cara kerja HTML, CSS, JavaScript dan sebagainya. Itu jadi nilai plus sih. Nah, kenapa kok nilai plus? Karena kalau teman-teman paham cara developer bekerja, mobile developer atau web developer bekerja, itu nanti bakal mempermudah kerjaan sih. Jadi kalian ngedesain itu pasti, oh ini desainnya pasti bisa dikembangkan nih sama developer. Karena kalian paham. Kalau misal kurang paham, mungkin bakal bikin desain yang, wah ini kayaknya bagus deh. Terus dikasih ke developer, ternyata developernya ngerasa, oh ini nggak bisa dikembangkan nih. Desainnya terlalu eksploratif gitu misal. Gitu. Terus apakah UI UX designer harus bekerja di startup? Jawabannya enggak. Jadi sekarang itu semua jenis company atau instansi itu butuh banget UI designer, dari mulai software house gitu ya. Software house itu ini apa namanya, perusahaan yang fokusnya adalah mengerjakan proyek terkait software. Nah, ketika mengerjakan proyek terkait software itu kan klien itu kan mintanya macam-macam ya. Minta softwarenya misalnya ada klien dari bank gitu. Dari bank itu minta, aku pengen dibikinin m-banking. Nah, kalau ngerjainnya langsung di programmernya, pas sesi revisi itu susah banget ngerevisi. Jadi misal udah bikin ini programmernya, udah bikin aplikasi bank, ternyata di banknya minta, harusnya nggak kayak gitu, harusnya aku mintanya ada ini ya di depan, ini gini gini gini. Nah, antar programmernya bakal stressful karena kalau udah di program, udah di masa programming, itu ngerombaknya susah banget, susah minta ampun. Itu contohnya gini, contohnya kayak misal teman-teman bangun rumah gitu. Bangun rumah, ada kontraktor sama ada klien. Nah, kliennya ini udah minta, ini bikin rumah kayak gini. Kontraktornya udah bikin, rumahnya udah kebangun setengah gitu misal. Terus tiba-tiba kliennya bilang, harusnya nggak kayak gitu. Harusnya rumahnya kayak gini-gini. Nah, untuk merombak itu kan harus ngancurin rumahnya dulu kan, baru dibangun ulang. Nah, itu peran fungsinya UI UX designer di sini tuh mirip sama arsitek. Jadi kalau misal kliennya minta gimana-gimana, nanti arsitek dulu yang pokoknya jangan sampai rumahnya dibangun sampai saya siap sama arsiteknya selesai. Jadi misal arsiteknya nih bikin desain rumah, udah bikin 3D-nya juga, terus dikasih ke kliennya. Gini ya Pak ya, oh oke kayak gini aja. Oh kayaknya ini harus diubah gini deh. Oh, oke nanti arsiteknya yang ubah itu. Jadi sampai benar-benar desain rumahnya fix, nama baru dikasihkan ke kontraktor untuk dibangun.
Begitu pula dengan UI UX designer. Jadi dia tuh bikin aplikasi, prototipe aplikasi gitu. Jadi sebenarnya udah bisa diklik-klik gitu sih, dalam bentuk prototipe desain gitu. Bisa diklik-klik. Nah nanti kasih ke klien, kalau misal kliennya ada ngerasa, oh ini kayaknya kurang deh, harusnya diubah gini. Oke, nanti ya UX designer yang bagian ngerjain. Karena secara cost dan secara kecepatan, secara effort itu lebih fleksibel di UI UX design. Nah, kalau misal udah fix, baru dibangun oleh developer, programmer. Jadi nggak perlu tuh hancurin bangunan lagi untuk bangun ulang. Tapi cukup di bagian desainnya aja gitu. Ini software house. Terus kreatif agency. Kreatif agency ini kayak studio gitu. Yang kliennya biasanya desain-desain. Nah, kadang itu klien itu cuma butuh desainnya dulu. Kayak misal ada kreatif agency ini kayak misal ada firma arsitek. Jadi kalau firma arsitek itu kan nanti ada klien pengen dibikinin desain untuk kafe misal, nanti dia bakal ngerjain sama kayak ini. Jadi kita ngerjain UI UX design sampai selesai, terus dikasihkan udah desainnya aja. Sama kayak studio desain juga. Terus corporate sama BUMN juga mulai banyak banget. BRI, BCA, Mandiri, Telkom, macam-macam. Semuanya butuh itu karena lagi masa digitalisasi kan. Jadi paling enak butuh UI UX design biar apa ya, secara ketika fase konsep sesuatu, fase inovasi, fase bikin strategik itu lebih cepat dan lebih tajam. Nah, kalau misal itu udah selesai baru dikasih ke developer gitu. Terus remote worker atau freelancer. Jadi ini orang-orang yang kerjanya freelance itu biasanya kliennya kan macam-macam. Ada klien yang Indo, klien perusahaan, kliennya luar. Itu juga banyak banget. Nah, kalau misal teman-teman nyari tahu itu ada website namanya Upwork, ada Fiverr, itu untuk kerjaan remote gitu sih, kerjaan by project gitu. Biasanya freelancer pakai itu, dan kalau sukses di sana kalian bakal benar-benar kaya raya, karena kliennya dari luar negeri, gajinya dolar. Mungkin ada temenku yang dapatnya 20 40 sebulan, padahal kalau kerja di Indonesia mungkin duit segitu baru bisa dirasain kalau udah di posisi kayak head atau apa namanya direktur dan lain sebagainya, yang mana itu biasanya agak tua, udah mulai tua, umur 30 ke atas gitu. Nah, ini usia muda bisa dapat segitu karena rezekinya di sana kali ya, rezekinya apa namanya, freelance-nya lancar untuk luar ini. Terus di government, di apa namanya, pemerintahan. Jadi pemerintahan sekarang udah mulai ini sih. Kalau teman-teman notice itu ada Jabar, Jawa Barat. Pemerintahan Jawa Barat itu dia rekrut orang-orang IT gitu. Dan posisinya sama kayak startup, ada mobile developer, ada product manager, ada UI designer gitu. Itu Pak ini ya, Pak Emil ya, kalau nggak salah, kalau Jawa Barat itu udah ada itu, mulai banyak kebutuhannya. Terus IT solution ini sama kayak software house sih sebenarnya. Ada macam-macam banget. Ini kita nanti bahas pas Q&A itu bisa kalian bahas macam-macam sih, dari bahas background apa, terus gimana kerjanya, terus teknis UI UX atau lain sebagainya. Kita bahas banyak hal, boleh bebas nantinya. Terus ini ketika UI UX designer kerja bareng tim produk, ya. Jadi apa namanya, biasanya UI UX designer itu bekerjanya di dalam tim produk. Kalau di company atau startup, tim produk ini adalah tim yang fokusnya adalah untuk berinovasi, membangun dan mengembangkan produk digital biar lebih baik. Misal bikin aplikasi yang lebih baik lagi, gimana GoFood lebih bagus lagi gitu, dan lain sebagainya. Itu tim produk. Nah, tim produk itu macam-macam di dalamnya. Ada developer, ada product manager, ada data analis, ada copywriter, UX writer, ada UX designer dan lain sebagainya. Nah, ini cycle pekerjaannya sih. Cuman ini kalau aku bahas ini terlalu dalam sih. Ini nggak terlalu butuh dibahas kalau pengen tahu di awal-awal. Jadi aku langsung skip. Nah, ini
Ini salah satu framework atau metode cara UI UX designer dalam eh, apa namanya dalam bekerja. Jadi dalam bekerja itu kan bisa jadi gimana caranya kita meningkatkan sebuah fitur biar lebih banyak lagi usernya, biar bisa membantu bisnis mencapai goals-nya gitu. Atau bisa jadi gimana kita bikin fitur baru. Atau bisa jadi gimana caranya kita bikin aplikasi baru. Nah, biasanya pakai ini, design thinking. Nah, design thinking ini adalah proses di mana seorang desainer itu bisa menemukan dulu nih, menemukan masalah yang tepat. Setelah masalahnya itu dapat, oh ini masalah yang tepat nih, atau dapat kebutuhan, menemukan kebutuhan yang tepat. Selanjutnya nanti dia bakal mencari tahu gimana dengan kita tahu informasi kebutuhan user kayak gini, kita tahu informasi masalah user kayak gini, kita tahu masalah bisnis seperti ini, gimana caranya kita bisa nyari solusi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut, atau meningkatkan sebuah hal dari masukan kebutuhan yang udah kita dapetin gitu ke dalam bentuk user interface, akhirnya kan pada dalam bentuk desain UI kan, user interface gitu kan. Terus setelah udah dalam bentuk apa namanya desain prototipe-nya, itu nanti kita teskan lagi gitu, apakah ini beneran sesuai dengan apa namanya keinginan awal gitu. Oke, mungkin dari sini sih. Jadi biasanya ya UX designer itu kerjanya dari awal sini, empathize. Empathize itu kan artinya berempati kan. Gimana kita bisa merasakan apa yang user rasakan. Tapi di sini lebih luas lagi. Kita bisa mengartikan adalah empathize itu adalah proses di mana kita mengumpulkan informasi yang relevan terkait masalah user, terkait masalah bisnis dan kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Jadi itu luas banget. Istilahnya ini itu kayak kalau misal di karya ilmiah, di tugas akhir di skripsi itu masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang kan kita mikir dulu kan, oh ini banyak banget latar belakangnya, kita bisa jadi tadi bisa dapat nanti lebih jelas sih. Pokoknya ini kita ngumpulin informasi yang sebanyak-banyaknya. Misal nih kita pengen meningkatkan fitur GoFood. Nah, maka kita empathize-nya adalah kita harus mencari tahu sebanyak-banyaknya nih. Masalah apa aja sih yang dirasakan user di GoFood? Kemudian kebutuhan apa aja sih yang dibutuhin user di GoFood? Terus dari segi bisnis nih, segi bisnis mereka butuh apa sebenarnya? Nah, itu kita cari tahu, kemudian kita define. Define ini adalah kita menentukan scope-nya. Jadi, kita dapat informasi banyak banget, tapi kita perlu menentukan mana hal-hal yang sekiranya paling utama, problem utama, kebutuhan utama. Jadi kan lebih terarah gitu kita bekerja selanjutnya gitu. Nah, setelah dapat, nah di define ini biasanya kalau di karya ilmiah itu masuk ke kayak apa namanya rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya kan jelas. Oh ternyata kita pengen ngurusin masalah ini gitu. Jadi udah jelas scope-nya. Nggak terlalu melebar. Kalau terlalu melebar itu kan nanti malah nggak habis-habis gitu. Jadi fokus, sekali project itu fokus ke satu hal aja gitu. Terus setelah kita define masalahnya apa, terus apa namanya kebutuhannya apa, terus kita lakukan ideation. Ideation adalah kita mencari solusi gitu sih, solusi dari problemnya. Jadi harus nyambung, problemnya apa, solusinya apa. Nah di situ nanti kita juga bikin kayak misal sketsanya, terus kita diskusi sama tim dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sering lihat anak startup yang pakai sticky note ditempel di apa namanya, ditempel di tembok atau ditempel di apa namanya, di kaca, itu biasanya fase ini, fase ideation ini, gitu. Jadi ini kita punya masalah, ternyata drivernya kadang salah alamat nih. Nah, kira-kira ada ini nggak teman-teman? Nah, teman-teman bakal nempel-nempel banyak tuh, terus nanti dipilih ujungnya. Terus setelah idenya udah jelas, udah didetailkan, nanti baru bikin prototype. Nah, prototype di sini itu adalah kita udah mulai dalam bentuk desain sih. Udah mulai bikin desain digital gitu lah. Nah,
uniknya kalau desain digital di UX itu kita bisa berinteraksi langsung. Jadi kayak teman-teman di sini bisa apa namanya kayak di HP bisa nge-scroll, bisa nge-slide dan lain sebagainya. Itu kalau di prototipe di UX. Jadi kayak aplikasi bisa dipakai. Terus setelah itu udah oke, udah visualnya udah sesuai, terus flow-nya, alurnya udah pas dan lain sebagainya, udah oke lah, pokoknya tim udah ngerasa ini oke nih. Nah, selanjutnya kita teskan ke usernya. Usernya bisa jadi kalau GoFood tadi adalah drivernya kelamaan dalam apa namanya ngirim order. Nah, bisa jadi kita ngetesnya kedua orang, ke drivernya sama ke user kliennya, user GoFoodnya. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mencari tahu solusi ini itu apakah valid menyelesaikan problem mereka atau enggak. Nah, bisa jadi kan ternyata pas kita tanya ke orang aslinya, user aslinya, ternyata ini enggak menyelesaikan masalah, ini malah nambah kerjaanku gitu. Bisa jadi gitu kan. Nah, makanya di sini kalau misalnya ada feedback negatif itu kita bisa balik lagi nih untuk ngerjain lagi gitu di belakang. Jadi kayak muter-muter terus nih. Kalau ada feedback negatif kita kerjain lagi, kita perbaiki lagi gitu. Jadi muter terus sampai dirasa pas dites lagi ke usernya ngerasa usernya oh ini udah oke nih. Nah, itu baru kita desainnya itu udah bisa dibilang final dan kita bisa kasih ke developer untuk dikerjakan. Nah, ini kayak empathize dan define. Kayak menggali informasi dan menentukan masalah itu kita banyak banget caranya. Bisa caranya untuk mencari user feedback. Nah, user feedback ini kan macam-macam caranya. Ada dari apa namanya? Feedback in app, di dalam aplikasi kan kadang ada feedbacknya gitu. Bisa jadi dari Play Store, bisa jadi dari feedbacknya customer service, orang yang bisa ditelepon-telepon itu kan biasanya ada orang komplain kan. Nah, itu kita bisa menanyakan ke mereka. Terus ada dengan cara user interview. Jadi kalau misal tadi masalahnya di GoFood merasa terlalu lama, kita bisa ngobrol sama orang-orang yang merasa terlalu lama tadi. Kita ngobrol kenapa kok, misal ke usernya gitu. Kita nanya kenapa kok merasa terlalu lama, kondisimu kenapa kok keburu-buru gitu. Terus kalau ke drivernya mungkin kita bisa nanyain kenapa kok ngantarnya lama, ada masalah apa, apakah kemacetan, ataukah masalah ponselnya lemot, ataukah masalah koneksi, ataukah aplikasinya bingung dipakai, gitu kan macam-macam. Terus bisnis need dan data iteration. Jadi kalau di startup itu mesti ada kebutuhan bisnis kan di atas. Bisnisnya aku pengen GoFood-nya dibikin lebih jauh lagi gitu, misalnya untuk jaraknya. Terus bisa dari data iteration. Jadi aplikasi apapun di dalam HP teman-teman itu pasti ada trackernya. Jadi misal teman-teman nih dari home masuk ke bagian apa-apa itu bisa dilacak sama aplikasinya. Jadi dari misal 1000 user nanti bakal tahu oh ternyata usernya ini di home ada banyak banget tapi ternyata pas sampai masuk ke halaman pembayaran kok dikit ya. Itu bakal tahu alurnya oh usernya ke sini ke sini ke sini. Oh ternyata yang di bagian halaman ini nih usernya itu ternyata langsung keluar app. Oh berarti di halaman ini kita perlu perbaiki. Nah itu bisa dilakukan di apa namanya kalau di startup dengan catatan data dari teman-teman itu bakal benar-benar dijaga. Yang dicari tahu adalah insight keseluruhan gitu, summary keseluruhan. Tapi kalau personal data banget itu bakal dijaga sih, karena ada hukumnya kan, nggak akan dibagikan dan nggak akan diapa-apain, cuma mencari tahu aja. Terus ideation, yaitu tadi mencari solusi dari masalah yang udah ditemukan. Nah di sini tuh kayak kita bisa ngelakuin apa namanya macam-macam sih, ini kita nggak perlu bahas detail banget, intinya kita mencari solusi bisa dengan cara berbagai cara kayak card sorting itu kita diskusi bareng, nempel sticky note, kita bisa ngajak ngobrol user untuk ini. Bentar. Nah ini contohnya apa namanya di sini kan aku nyebutin ada user flow ya, jadi konsep atau solusi yang kita bikin itu nanti kita bisa merealisasikan ke dalam bentuk user flow. Jadi kalau teman-teman IT pasti udah paham ini gitu kan, ini kan flowchart. Jadi misal nih, ini kan beda konteks lagi. Jadi ini aku contohnya apa namanya onboarding gitu. Pokoknya proses dari user masuk ke app sampai berhasil registrasi itu nanti gimana? Oh alurnya kayak gini toh, biar sesuai dengan kebutuhan user.
dan bisnis. Jadi konsep dulu dari yang kasar dulu kayak gini gitu, nggak sampai ke desain dulu. Terus kalau udah fix kita bisa mulai ke sketsa. Kenapa kok perlu sketsa? Soalnya kalau ada sketsa itu kita lebih cepat dalam menggali ide gitu. Kalau pakai mouse dan pakai desain itu kan lama kan. Kalau sketsa kan bisa coret-coret langsung. Oh ini nggak gini ini hapus. Itu lebih cepat. Dan kalau sketsa itu kan idenya kayak ngalir aja gitu, karena ya tinggal coret-coret doang, nggak ada kesulitan dalam mengoperasikan tools dan lain sebagainya. Terus pas bikin prototype, nah prototype itu kan kita udah masuk ke ranah desain, jadi bikin desain yang digital. Nah di situ nanti kita perlu memperhatikan beberapa prinsip nih, prinsipnya kayak misal hukum-hukum di UX, terus usability heuristic, kemudian basic of graphic design. Jadi kayak misal ini secara brand identity visualnya cocok nggak, terus secara hukum-hukumnya pas nggak untuk user experience-nya, misal buttonnya itu harusnya ukuran sekian, terus gimana ya pokoknya terkait hukum-hukum di UX. Nanti teman-teman bisa search sih ini 3 hal ini. Usability heuristic, UX law itu ada. Nah ini udah dalam bentuk desain digital. Jadi tadi yang awalnya itu cuma flow gini, kita bikin sketsanya, terus kita bikin desain digitalnya kayak gini, terus tetap dikasih flow kayak gini biar nanti timnya bisa ngobrol. Oh ini kayak gini flow-nya, berarti kita bisa. Oh kayaknya kita perlu hapus ini aja deh. Oh ini kayaknya harus gini. Jadi ada sesi diskusi lagi. Terus di testing, jadi flow-nya udah jadi, terus kita testing pakai usability testing tadi. Istilahnya kita nyuruh usernya untuk memakai app-nya gitu. Terus kalau udah beres semua, usernya udah ngerasa oh ini udah oke nih, udah cukup bagus. Selanjutnya kita tinggal bangun aja gitu. Nah terus kita kasih ke developer atau programmer. Jadi kita handover, ini salah kata sih, hand off sama documentation. Jadi kita menyerahkan blueprintnya, blueprint fiturnya. Jadi kita nyerahin desainnya ke developer, nyerahin dokumentasi dan detail keterangannya ke developer untuk mereka bangun menjadi aplikasi beneran. Ini kayak arsitek ngasih blueprintnya ke kontraktor untuk dibangunkan bangunan rumah. Gitu konsepnya. Oke, rasanya udah cukup untuk materinya. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab. Silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya atau mungkin moderatornya mau membantu untuk memfasilitasi teman-teman yang mau bertanya. Oke, terima kasih Mas Habib buat materi yang sudah disampaikan. Mungkin teman-teman jikalau ada yang kurang jelas dari materi yang sudah disampaikan Mas Habib tadi, bisa buat bertanya, bisa langsung on mic atau dituliskan di kolom komentar. Nanti bisa saya bantu. Oke, sembari nunggu ya Mas, sembari nunggu teman-teman tanya nih. Mungkin aku boleh tanya nggak sih Mas? Oh iya, boleh. Tanya nggak sih? Oke. Nah, jadi kan tadi Mas Habib tuh menyinggung metode design thinking. Nah, aku sering banget nih Mas dengar design thinking, metode design thinking gitu. Nah, jadi pertanyaanku tuh apa harus pakai design thinking Mas? Apa adakah metode yang lain yang kita gunakan? Nah, terus kemudian pertanyaannya lagi tuh kenapa design thinking tuh selalu digunain sih Mas? Apa kelebihannya gitu dengan metode-metode yang lain? Oke, sip, Novel. Ini juga sering banget dibahas gitu sih. Nah, karena kadang ada yang ngerasa oh design thinking terus, padahal banyak metode lain loh kayak double diamond, ada yang lain sebagainya gitu kan. Nah, kenapa aku ngobrolin terkait design thinking dulu? Karena untuk teman-teman yang baru mulai pengen tahu UI UX, pengen belajar, itu paling
dasar emang paling enak design thinking karena prosesnya yang runtut gitu kan dan mudah dipahami gitu. Soalnya kalau di dunia kerja nyata kita tuh nggak pakai design thinkingnya ini secara runtut kayak gini. To be honest, nggak kayak gini gitu. Karena nah mungkin pertanyaan 1 dan 2 ini aku jawab sekalian gitu dalam satu ini. Nah kenapa kok pakai design thinking dan boleh nggak pakai design thinking? Sebenarnya boleh-boleh aja karena tiap kita ngerjain project itu pasti tuntutannya beda dan prosesnya beda itu pasti. Tapi aku pakai design thinking ini sebagai mindset sebenarnya, mindset gitu kan. Ini makanya design thinking namanya karena ini sebenarnya mindsetnya adalah gimana caranya kita menemukan masalah dan kebutuhan yang tepat dulu nih. Itu dulu yang difokuskan. Kalau udah dapat nanti kita bisa bikin solusi yang lebih tepat. Nah, solusi yang tepat ini nanti kita buktikan dengan divalidasi ke usernya. Mindsetnya ke situ. Terus kenapa kok pakai design thinking? Karena design thinking ini fleksibel banget sih dari segi timeline dan dari segi resource. Di sini itu kan kita nggak ada peraturan untuk ini nanti design thinking dilakukan selama 7 hari misal 5 hari gitu. Itu nggak ada. Kemudian jumlah orangnya juga nggak ditentukan. Jadi ini fleksibel banget. Terus ketika prosesnya ini itu kita nggak harus 5 itu berturut-turut, tapi kita bisa jadi balik lagi ke belakang. Jadi fleksibel banget gitu. Kayak mindsetnya aja yang dibangun di sini. Aku suka gitu. Makanya sering pakai design thinking. Meskipun kalau di project beneran kadang nggak seruntut ini bikinnya. Yang penting mindsetnya tadi. Sebelum kita masuk ke solusi, kita cari dulu nih masalah dan kebutuhan yang benar. Baru nanti solusinya kita bangun itu lebih mudah. Istilahnya kalau orang-orang bilang, kalau misal udah tahu why, udah tahu mengapa, nanti kita lebih mudah dalam mencari tahu buat apa gitu. Ke situ. Tadi kan sempat aku bilang ini nggak ada batasan kayak peraturan jumlah orangnya berapa untuk mengerjakan ini, terus waktunya berapa. Karena ada beberapa metode lain yang mewajibkan itu, kayak misal design sprint. Design sprint itu kan dilakukan selama 5 hari. Selama 5 hari itu isi timnya apa aja itu ditentukan kan. Jadi aku rasa design sprint itu cukup tidak fleksibel karena itu kondisinya sangat spesifik. Mungkin kondisi tim di awal-awal pas mau bikin MVP di aplikasinya gitu. Tapi kalau design thinking ini mindsetnya bisa kita kembangkan secara luas gitu sih. Kayak gitu, Val. Mungkin ada pertanyaan lagi, Val? Mas, sangat menjawab sekali, Mas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi sih, Mas, dari Jeffriko Wayan Saputra. Dia izin bertanya, Kak, dalam bidang kerja lebih berpotensi mana? Web designer atau UI UX designer? Oke. Nah, kalau ini kalau sekarang web designer sama UX designer itu sama. Jadi bisa dibilang web designer sekarang itu udah nggak ada sih. Jadi tinggal UI UX designer. Tapi kalau misal kita bilang orang yang bagian ngedesain itu UI UX designer. Tapi orang yang bagian untuk ngeprogram itu, membangun itu menjadi website asli itu namanya web developer. Nah, terus potensi mana yang lebih oke? Sebenarnya potensinya sama-sama bagus gitu. Cuman kalau web developer itu kayaknya masih belum banyak yang jago gitu. Kalau UI UX design itu udah lumayan banyak gitu yang jago, tapi kalau web developer itu masih belum banyak yang jago padahal kebutuhannya lumayan banyak. Sebenarnya sama-sama potensi. Tapi kalau menurutku secara pribadi, kamu siapapun orangnya, carilah profesi yang paling cocok untuk diri kalian. Karena kan tiap orang kan ada yang ternyata sukanya logik banget, ada yang suka bikin strategik, ada yang suka ngobrol, ada yang suka visual dan lain sebagainya. Nah, profesi itu bakal akan sangat potensial kalau teman-teman bisa maksimal di sana. Nah, caranya biar maksimal itu teman-teman harus cocok sama profesinya dulu. Nggak mungkin kan orang yang jago matematika disuruh jadi desainer itu bakal lama banget berkembangnya. Dan sebaliknya orang yang suka visual, suka seni ternyata disuruh untuk jadi programmer yang mana isinya logik itu nggak bakal berkembang. Jadi misal
karirnya setahun di situ aja, 2 tahun di situ aja, soalnya susah untuk naik. Karena apa? Karena nggak cocok sama profesinya. Dia nggak bisa memaksimalkan potensi dirinya di profesi tersebut. Gitu sih. Dan catatannya adalah mencari tahu kecocokan diri dengan profesi itu sebuah perjalanan yang lumayan apa namanya, trial error sih, lumayan nggak gampang gitu. Jadi kalau misal belum menemukan itu nggak masalah. Jadi coba aja dulu nyari yang paling cocok. Gitu sih. Oke. Ini Mas, aku tadi sempat ngutip dari yang disampaikan Mas Habib tadi itu, buat web itu kan kebutuhannya lebih tinggi tuh Mas. Nah, bukannya buat yang sekarang tuh yang kita tahu orang-orang tuh lebih ini nggak sih Mas, lebih kayak lebih enak pakai HP nih. HP kan tinggal dinyalain langsung Oh, udah nyala langsung iya, iya, cas. benar. Kan kalau kita pakai desktop tuh kan agak lama tuh, kita buka laptop dulu, kita akses webnya dulu gitu. Nah, bisa di-sharing nggak sih Mas kebutuhannya yang di kayak desktop yang lagi tinggi-tingginya tuh kayak yang gimana? Oke, oke. Jadi kalau website developer itu kan nggak melulu bikin websitenya itu di desktop. Jadi kalau istilahnya web developer saat ini itu ada istilah gimana bikin website yang responsif. Jadi websitenya itu bisa dipakai di desktop, bisa di tablet, bisa di mobile gitu kan. Jadi semuanya gitu. Cuman sebenarnya aku kurang tahu, kurang paham sih. UI UX design sama web developer sekarang itu permintaannya berapa banyak, apa namanya, permintaan industrinya seberapa banyak aku belum tahu pasti. Tapi yang aku tahu sejauh ini orang yang jago di website itu masih belum banyak. Jadi dari kebutuhan industri ini masih mencari banget nih, nyari orang yang jago tapi nggak ketemu-ketemu gitu. Itu yang aku tahu saat ini, karena itu aku juga mengalami itu sih, nyari orang web developer yang bagus itu susah. Sip. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Ari Cahyo. Izin bertanya, apa aja yang perlu ditonjolkan dan show up ketika membuat portofolio UI UX yang masih berupa project kosongan atau dummy? Kemudian, apakah design thinking selalu digunakan dalam setiap UI UX proses? Oke, Silakan oke. Mas Habib. Yang pertama apa namanya? Nah, design thinking dulu sih paling. Design thinking itu nggak harus dipakai, tapi mungkin mindsetnya ada aja yang dipakai. Karena portofolio aku pun aku nggak pakai terms-terms yang urut banget di design thinking sih, tapi mindsetnya aku pakai. Yaitu gimana caranya proses aku menemukan problem, menemukan kebutuhan dengan tepat dulu. Nah, proses menemukan problem dan kebutuhan yang tepat ini kan macam-macam caranya, bisa riset muter-muter dulu atau bisa macam-macam. Kemudian mindsetnya kedua adalah kita nyari solusi yang tepat. Kemudian ketika udah dapat bikin desainnya sesuai dengan apa namanya, visual dan lain sebagainya, nanti kita validasi ke usernya itu solusinya tepat atau enggak. Jadi di akhir harus ada validasi ke user. Nah, begitu pula dengan portfolio sih. Portfolio UI UX itu, nah ini tricky juga. Mungkin aku kadang portofolio itu ada portofolio, misal teman-teman pengen daftarnya ke 3 hal gitu. Studio, corporate, sama startup. Nah, kalau studio ini biasanya cuma nyari visualnya aja. Jadi perbanyak visualnya yang bagus gitu. Nah, caranya mengetahui itu kalian cukup cari tahu aja di ini apa namanya, info lockernya, info lowongan kerjanya. Itu udah jelas banget dicantumin. Kayak misal studi-studi di Jogja itu nyarinya apa namanya, nyari orang yang visualnya bagus gitu, dan nggak lihat background pendidikan teman-teman sama sekali mungkin. Terus yang kedua itu startup. Nah, di startup ini itu biasanya background iya, portofolio juga iya. Jadi background itu kayak pengalaman kerja dan lain sebagainya. Terus sama portofolionya. Nah, portofolionya itu apa namanya, harus kuat di strategiknya. Jadi strategiknya kuat itu ditunjukin dengan cara gimana? Dengan cara teman-teman bikin case study, case study-nya itu harus runtut gitu. Harus runtut dan alasan-alasan setiap langkah yang teman ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi misal nih, habis
di awal habis ngelakuin ini, terus habis itu ngelakuin hal apa, ngelakuin apa. Nah, tiap proses ini itu harus dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu next step-nya ngambil ini? Kenapa kamu memutuskan mencari ini? Kenapa? Jadi pertanyaannya lebih ke sana sih. Jadi harus apa ya? Kritis, bisa dibilang kritis dalam bentuk itunya. Soalnya kan problem solving kan, gimana problem solvingnya itu beneran nggak diada-ada, tapi memang itu prosesnya itu tiap proses itu smooth, make sense, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kayak gitu kalau di startup biasanya. Terus visual juga nilai jual. Kalau di corporate ini biasanya yang pertama di screening itu bukan portofolio, tapi ini dulu, CV-nya dulu. Jadi CV-nya dilihat. Kalau misal dia mintanya 3 tahun pengalaman, maka kalau di bawah 3 tahun biasanya udah nggak dilihat portofolionya, di CV dulu gitu. Lebih ketat lagi kalau di corporate. Kalau di startup itu enaknya apa ya? Itu sih kita kadang kan ada orang yang pengalamannya baru 2 tahun tapi jago banget. Kadang ada yang udah 4 tahun tapi nggak terlalu jago. Nah ini kan kurang adil gitu ya kalau di corporate. Nah kalau di startup enaknya itu, jadi kita bisa apa ya, meskipun masih 2 tahun pengalaman gitu, kita masih bisa bersaing karena kita memang kualitasnya bagus gitu. Kalau di corporate, beberapa corporate mungkin dilihat CV-nya dulu, oh ini anaknya baru 2 tahun, nggak ah, pilih 4 tahun, padahal 4 tahun nggak lebih jago gitu. Itu bisa jadi kayak gitu. Terus sebentar ya Ari, aku mau mencarikan sumber untuk itu, gimana bikin portfolio yang oke. Sip. Instagram, bentar. Jadi kalau misal kamu tertariknya kerja di startup atau tech company, itu udah pernah ada yang share tuh di dunia dalam desain. Jadi itu dari rekruter Gojek sendiri bilang portofolionya harus gimana-gimana, itu lengkap banget. Aku chat di ini ya, bentar cari dulu. Oh ini nih. Ini teman-teman nanti tonton dan ini cukup insightful sih. Proses rekrutmen termasuk dibahas itu portofolionya gimana. Udah masuk ya chatnya teman-teman? Udah masuk, Mas. Udah masuk, oke sip. Oke kalau gitu gimana Ari, cukup jawab nggak? Atau aku Gimana, ada, Mas Ari? oke cukup jawab. Kadang itu juga ada ini, apa namanya, mentoring terkait portfolio gitu. Nah mentoring itu gimana ya? ADP list bentar ya. Oh bisa di ADP list cari mentor di sini, itu ada yang orang-orang Indonesia termasuk orang Gojek juga. Nah di situ kadang itu dia bersedia gitu dalam mementori portofolionya harus gimana gimana gitu. Oke, udah aku chat. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan? Silakan teman-teman yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi kali ya, sebelum nanti kayaknya habis ini juga mau masuki waktu duhur gitu. Mungkin kita tunggu satu pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya. Oh ya Mas Habib, tadi kan kita ini nih ngobrolin tentang portofolio. Nah itu tuh portofolio tuh sepenting apa sih Mas buat kita yang misal memutuskan untuk terjun nih di bidang UI UX design gitu. Nah, penting apa sih Mas portofolio itu gitu? Oke, oke. Seperti apa portofolio itu penting banget sih. Karena itu kayak senjata teman-teman dalam apply gitu. Misal nih, teman-teman pengalamannya udah 2-3 tahun, itu kan udah oke kan. Tapi ternyata portofolionya nggak menjual. Nah, bisa jadi itu malah eman gitu. 2-3 tahun kerja itu kan udah banyak project yang dikerjakan gitu kan, yang impact-nya juga bagus gitu kan. Nah, terus karena males ngembangin portofolio, akhirnya ya udahlah portofolio lama aja dipakai gitu. Akhirnya ketika mau masuk perusahaan yang lebih baik itu susah gitu. Itu sepenting. Kalau dari aku sih jelas banget sih. Mungkin tadi yang bertanya Ari ya, yang
dummy tadi. Iya, Mas. Kalau ini dummy ya gimana, Ari? Ya tadi yang tanya aku soal yang dummy project tadi, Mas. Kalau dummy itu ini nggak sih Mas, sama kayak yang apa sih? Kalau nyebutnya gitu kayak fake project gitu. Itu Ya. sama nggak sih Mas? Sama-sama. Oke. Oke, paling kita masuk di pertanyaan terakhir nih Mas, dari Aulia Zulfa dari SMA 2 Cikarang Utara. Wih, jauh banget. Izin bertanya Kak, apakah ada kriteria tertentu untuk desain yang ditujukan kepada masyarakat? Contohnya untuk orang-orang yang masih muda atau yang masih sedikit mengenal tentang teknologi. Silahkan Mas Habib. Oke. Nah, gimana menunjukkan? Ini aku agak bingung sama pertanyaannya. Contohnya, desain yang ditujukan ada. Bentar ya, aku share screen, aku browsingin. Jadi kalau bikin desain itu kan macam-macam ya usernya gitu. Nah, untuk tahu itu namanya user persona. Dan ini tugasnya itu bukan hal yang sesimpel kalian menentukan langsung, tapi ini dari proses yang cukup panjang gitu. Misal kalian bikin aplikasi Gojek gitu kan, aplikasi Gojek. Nah, awalnya tuh ngerasanya ini Gojek ini untuk orang-orang kerja aja deh. Tapi ternyata setelah digunakan, ini ternyata lebih banyak lagi usernya. Nah, ketika usernya lebih banyak, ternyata ada usernya untuk driver, orang yang kurang tahu teknologi, ada usernya orang-orang bapak-bapak kantor, itu kan kurang tahu teknologi kan. Nah, akhirnya mungkin Gojek akan bikin user persona kayak gini. Jadi misal user persona itu kayak karakter fiktif yang menggambarkan sekelompok user gitu. Kelompok misal usernya orang-orang tua yang kurang paham teknologi, nanti dibikin user personanya. Tujuan user persona adalah untuk memahami salah satu user kita itu orangnya kayak gini. Jadi kita kalau bikin desain juga harus lebih mudah digunakan untuk orang-orang kayak gini gitu. Nah, beda lagi kalau misal aplikasinya tuh kayak Netflix. Netflix tuh mungkin lebih banyak ke anak muda, jadi desainnya tuh ya udah nggak terlalu intuitif, tapi nggak sesuai kebutuhan anak muda gitu. Jadi itu ada sendiri. Tapi yang susah adalah mencari tahu aplikasi teman-teman ini akan diarahkan ke siapa, itu yang akan susah di situ sih. Jadi itu memang ada proses untuk mencari tahu. Proses mencari tahunya itu user persona ini. Gitu. Gimana? Apakah di setiap pengembangan, Mas? Apakah di setiap pengembangan ada user persona ini? Oh, enggak. Jadi user misal ya, aku bisa aja deh jadi dua hal. Jadi kan kadang kalau misal kita kerja di startup di kantor gitu ya, misal di Gojek gitu. Ternyata Gojek ini udah menentukan nih user persona kita, usernya itu ada 4 user, gini. Itu kita pakai untuk proyekan, tapi ternyata kita menemukan temuan baru nih, mungkin tim risetnya dapat temuan baru, ternyata user kita itu ada perubahan persona nih, kita harus merombak personanya, itu bisa terjadi. Nah, kalau ngerjain project doang kayak freelance gitu ya, misal ada toko bangunan minta dibikinin website untuk jual beli material. Nah, di situ kan kita harus menentukan di awal nanti toko bangunan ini usernya biasanya siapa yang beli. Nah, itu kita tentukan langsung di awal gitu. Kita bikin lagi gitu. Kalau di kantor-kantor yang kayak startup company sendiri, mungkin kita perlu menentukan sendiri gitu. Cara menentukannya adalah dengan menggali lebih dalam ke si owner projectnya, si kliennya gitu. Kliennya ngerasa ini untuk siapa kita bikin website ini gitu. Itu Val. Oke deh. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi nih Mas, gimana? Kita ini aja kah? Kita bahas juga satu lagi pertanyaan dari Wahyu Eka Saputra. Mas Habib? Oh, oke. Boleh. Oke, Harus memilih jadi salah satu aspek dari dan
Norbar. Dari Wahyu Eka Saputra, dari Oh, Universitas Teknologi Yogyakarta. Jika kita berada pada kondisi di mana harus memilih satu aspek dan mengorbankan aspek lainnya, lebih baik pilih yang mana, UI atau UX? sebentar aku mau tanya lagi. Ini dalam konteksnya karir atau project? Karirnya milih jadi UI designer atau UX designer? Atau misal dalam sebuah project ternyata kita pengen fokusnya ke UX-nya aja nih, bukan ke UI atau sebaliknya gitu. Konteksnya kemana dulu nih? Konteksnya dalam project Kak, misal kalau kita lebih mentingin UX tuh dari sisi UI-nya ternyata kelihatan jelek gitu loh. Oke oke. Sebenarnya ini siapa namanya? Itu nanti agak-agak susah ya untuk jawab itu karena untuk bisa jadi itu bisa dioptimasi lagi gitu. Bisa jadi bisa dioptimasi lagi gitu antara apa namanya kalau UX-nya bagus eh ya bisa jadi tapi fokusnya mungkin lebih ke arah UX-nya dulu aja sih. Jadi fokus ke UX-nya terus UI-nya ternyata dirasa jelek. Nah, itu harus dioptimasi lagi tuh gimana cara UI-nya biar tetap jadi lebih baik tapi UX-nya itu tetap bagus. Nah, kalau misal teman-teman misal mentok nih, Wahyu ini mentok sama timnya ngerasa ini nggak bi, coba obrolin sama user testing gitu. Yang testing ke user bisa jadi dapat masukan yang lebih ini, yang lebih valid gitu. Tapi pasti bisa dioptimasi sih itu. Cuman kalau disuruh milih mana mungkin ya ke user experience dulu karena keseluruhan kan gimana itu bisa mempermudah usernya gitu. Nanti UI-nya pasti bisa dioptimasi dalam berjalannya waktu gitu sih. Mungkin lagi butuh aja kali atau masih belum dapat ide baru gitu. Gimana? Menjawab nggak Wahyu? Udah siap, makasih. Oke, sama-sama. Sepakat sih aku sama Mas Habib, di beberapa project juga UI itu kadang di ini Mas, di nomor dua kan gitu. Karena kalau kita berkaca pada kalau kita berkaca pada flow yang sebelumnya design thinking tadi, itu kan ada yang namanya wireframe, di mana kita tuh Ya. masih belum masih belum di UI itu masih belum pikirin matang-matang tuh warnanya kayak gimana, bentuk spesifiknya kayak gimana. Pun di wireframe itu sebenarnya udah bisa kita pakai testing gitu kan. Ya. Yang penting UX-nya dulu. Tapi bukan berarti UI nggak penting ya teman-teman. UI juga penting. Gitu. Mungkin sekian webinar pada siang hari ini. Sebelum menutup webinar pada siang hari ini, izinkan saya untuk ajari kemungkinan manusia untuk menggunakan alat-alat yang diciptakan dengan baik. UI UX merupakan sebuah HCI dalam perangkat lunak saat ini yang menggabungkan bisnis, teknologi, hingga kebutuhan pengguna. Ketiga faktor tersebut terus berkembang, yang mempengaruhi desain perangkat lunak juga terus berkembang mengikuti zaman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Mas. Kepada siapa tadi, Pak? Oke. Kepada saya MC. Terima kasih untuk Mas Habib Al-Hakim yang telah membawakan materi pada pagi siang hari ini, dan Mas Naufal Andika yang telah memandu sesi tanya jawab pada pagi siang hari ini. Oke, sebelum memasuki penghujung acara pada siang hari ini, tidak lupa saya bisa mengisi absen yang sudah ada di kolom komentar. Oke, sambil mengisi absen akan saya tutup karena tidak terasa kita telah memasuki penghujung acara pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Habib Al-Hakim yang telah membawakan materi dan
Mas Noval yang telah memandu sesi tanya jawab. Terima kasih juga untuk para peserta dan Bapak Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya. Semoga pengetahuan seputar UI UX yang didapat pada pagi hari ini dapat menjadi bekal dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya bila terdapat banyak kesalahan baik yang saya ucapkan maupun yang saya lakukan. Oke, sebelum saya tutup, saya ingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mengisi absensi supaya bisa mendapatkan sertifikat. Terima kasih, saya tutup acara webinar pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.